Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Inaya dengan NPM 22011010101074. Jadi di sini saya akan membahas perkembangan perdagangan internasional di negara Vietnam. Baik, negara Vietnam dengan nama resmi Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara di Asia Tenggara Daratan. Ibu kota dari negara ini adalah Hanoi dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Vietnam ini masuk ke dalam kelompok ekonomi Next Eleven. Vietnam telah mengalami perkembangan perdagangan internasional yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dan hal ini didorong oleh berbagai faktor sehingga Vietnam saat ini merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dan merupakan pemain penting dalam ekonomi global. Sejarah perekonomian Vietnam dan reformasi. Terdapat beberapa kasus bentrokan antara Vietnam-Tiongkok sehingga akhirnya pada tahun 1975 hingga 1978, Tiongkok menjatuhkan sanksi ekonomi yang membuat perekonomian Vietnam menjadi rentan. Pada periode tahun 1980-an, Vietnam digolongkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Maka dimulai dari pada tahun 1986, pemerintah Vietnam memperkenalkan Doi Moi yang artinya renovasi yang berartikan serangkaian kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membuka pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Langkah ini menggantikan model ekonomi terencana yang lebih kaku dengan sistem yang lebih terbuka dengan pasar yang lebih bebas. Transisi ini mencakup pembaruan dalam hal perencanaan ekonomi, yaitu deregulasi, privatisasi, dan pengembangan sektor swasta. Melalui reformasi ini, Vietnam membuka diri terhadap investasi asing, mengurangi kendali pemerintah terhadap sektor ekonomi, dan mendorong pengembangan sektor swasta. Reformasi ini memberikan dorongan penting bagi pertumbuhan perdagangan internasional di Vietnam. Komoditas ekspor utama di Vietnam yang pertama itu elektronik. Vietnam menjadi pusat produksi utama untuk ponsel dan komponen elektronik dengan merek-merek terkemuka seperti Samsung dan LG yang memiliki fasilitas produksi di negara ini. Yang kedua, tekstil dan garment merupakan salah satu sektor ekspor terbesar di Vietnam. Negara ini terkenal dengan produksi pakaian jadi dan sepatu yang berkualitas yang diekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang ketiga, produk pertanian. Produksi kopi Vietnam, khususnya jenis Robusta, menempatkan sebagai produsen terbesar kedua di dunia. Terdapat produk ekspor lain yang juga berperan penting dalam perekonomian Vietnam, yaitu ada produk kayu dan furniture, alas kaki, dan sektor perikanan. Selanjutnya, perjanjian perdagangan bebas. Vietnam telah menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara dan kawasan lain, seperti AFTA atau ASEAN Free Trade Area sebagai kawasan perdagangan bebas memberikan akses yang lebih besar bagi Vietnam ke pasar regional. Yang kedua, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat dengan Vietnam atau USVTA. Dan yang ketiga, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dan Progresif Trans-Pasifik atau CPTPP. Dan yang terakhir, Perjanjian Perdagangan Komprehensif antara Uni Eropa dan Vietnam atau EVFTA. Dengan menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain akan membantu mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, membuat produk Vietnam lebih kompetitif di pasar internasional. Perjanjian perdagangan bebas juga telah menarik investasi asing ke Vietnam dan mendorong pertumbuhan ekspor. Investasi langsung memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Vietnam dengan sektor manufaktur dan teknologi menjadi fokus utama. Investasi dari Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat telah membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kemajuan teknologi di Vietnam. Tantangan dan diversifikasi pasar. Tantangan yang pertama yaitu stabilitas makroekonomi. Kestabilan dalam inflasi, nilai tukar, dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sistem hukum. Peningkatan dalam penegakan hukum dan pengurangan birokrasi dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor. Yang ketiga, infrastruktur yang belum berkembang. Dan yang terakhir, kekurangan tenaga kerja terampil. Selanjutnya ada diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar ini merujuk pada strategi di mana sebuah negara atau perusahaan memperluas portofolio perdagangan atau investasinya ke berbagai pasar atau negara. Diversifikasi pasar yang pertama adalah mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan China. Hal ini akan
membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar dan konflik perdagangan. Yang kedua, meningkatkan hubungan perdagangan dengan Uni Eropa, ASEAN, Amerika Latin, dan Afrika. Dan ini akan membantu Vietnam mendiversifikasi portofolio ekspornya dan memperluas akses ke pasar yang berpotensi lebih besar. Paparan materi tadi memiliki kesimpulan yaitu Vietnam dengan populasi hampir 100 juta orang dan keanggotaannya dalam ASEAN dan WTO telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak reformasi Domoy pada akhir 1980-an. Investasi asing langsung telah menjadi pendorong utama pertumbuhan, terutama dalam sektor manufaktur dan teknologi. Dengan investor utama berasal dari Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Hal ini telah menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan transfer teknologi. Vietnam juga telah menonjolkan dalam ekspor, terutama dalam sektor elektronik, tekstil, dan produk pertanian, serta telah memperkuat hubungan perdagangan melalui perjanjian dengan ASEAN, Uni Eropa, dan CPTPP. Namun, Vietnam masih menghadapi tantangan seperti keterampilan tenaga kerja, stabilitas makroekonomi, sistem hukum, dan isu lingkungan. Dan untuk mengatasi hal ini, Vietnam telah melakukan upaya diversifikasi pasar. Melalui investasi dalam infrastruktur dan langkah-langkah kebijakan yang tepat, Vietnam terus berupaya untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam perdagangan internasional, sambil mengatasi tantangan yang dihadapinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.